Hai Sobat Mimpi Kembara, tahu ini di mana? Betul, pagi ini sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, saya berada di kawasan pedagang kaki lima Tanah Abang, pusat penjualan busana pria dan wanita terbesar dan terlengkap di Indonesia. Menjelang bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi, tempat ini mulai ramai dengan mereka yang hendak membeli busana untuk lebaran nanti. Tempat ini sangat dekat dengan stasiun Tanah Abang. Nah itu dia, stasiun Tanah Abang. Ramai sekali orang-orang lalu lalang yang akan berangkat kerja dan yang akan jalan-jalan ke kawasan Tanah Abang. Jadi bagi teman-teman yang mau belanja di pasar Tanah Abang, lebih praktis menggunakan KRL komuter lain dan bus Transjakarta. Lalu lintas kendaraan ramai sekali, ramai lancar, kadang-kadang agak sedikit tersendat. Suasana kesibukan di depan stasiun Tanah Abang yang baru. Wah, ternyata bangunan stasiun Tanah Abang hampir jadi. Keren desainnya, sangat modern kekinian. Tren desain bangunan sekarang banyak sekali menonjolkan unsur garis-garis vertikal. Demikian pula dengan stasiun Tanah Abang ini yang berada di sisi utara dari bangunan stasiun lama. Tapi kayaknya saya lebih suka garis-garis vertikal berwarna hijau daun, seperti pembungkus besi itu daripada warna coklat gelap. Lebih menonjol dengan warna hijau daun di tengah lingkungan Tanah Abang. Lebih menunjukkan diri sebagai bangunan publik. Warna coklat gelap memang berkesan galak berwibawa, tapi warna tersebut akan cepat suram nantinya. Bagaimana menurut teman-teman? Stasiun Tanah Abang atau Stasiun Jakarta Tanah Abang merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tepatnya berada di sebelah timur Kanal Banjir Barat dan di selatan Jalan Layang Kali Baru. Stasiun yang terletak ketinggian 9 meter ini hanya melayani KRL komuter lain. Stasiun Tanah Abang juga merupakan stasiun ujung bagi komuter lain Rangkas Bitung yang menghubungkan DKI Jakarta dengan wilayah Barat Daya Jabodetabek seperti sebagian selatan Tangerang serta kota Tangerang Selatan, Banten, dan sebagian barat Laut Bogor, Jawa Barat. Stasiun ini letaknya berada di timur banjir Kanal Barat, sehingga stasiun ini merupakan salah satu stasiun kereta api di Jakarta yang sering langganan banjir ketika musim hujan. Pada 2022, pejabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Heru Budi Hartono mengusulkan pengembangan kawasan stasiun Tanah Abang kepada Kementerian Perhubungan dan Presiden Joko Widodo. Usulan ini didasarkan pada kepadatan stasiun Tanah Abang yang akan terus meningkat dan lokasinya yang strategis. Proyek ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan antara lain PT Kereta Api Indonesia, Direktorat Jenderal Kereta Api atau DJKA, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengembangan stasiun dibagi menjadi 3 tahap, dengan tahap pertama menggunakan investasi 380,93 miliar rupiah.
Pengembangan stasiun Tanah Abang menggunakan konsep kawasan berorientasi transit atau TOD. Dalam perencanaan perkotaan, pembangunan berorientasi transit, dalam bahasa Inggrisnya Transit Oriented Development atau disingkat TOD, adalah jenis pengembangan perkotaan yang memaksimalkan jumlah ruang perumahan, bisnis, dan rekreasi dalam jarak berjalan kaki dari angkutan umum. Dengan melakukan hal tersebut, TOD bertujuan untuk meningkatkan penumpang angkutan umum dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi dan dengan mempromosikan pertumbuhan kota yang berkelanjutan. Bangunan stasiun baru ini berdiri di atas lahan seluas 12.000 meter persegi atau 1,2 hektar milik PT Kereta Api Indonesia. Sebelumnya, sebagian besar lahan di sini digunakan sebagai depo lokomotif. Dalam proyek ini, Direktorat Jenderal Kereta Api bertugas membangun emplasemen, persinyalan, peron, bangunan stasiun, dan jembatan penyeberangan orang di atas jalur kereta api. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertugas melebarkan jalan raya dan mengurus fasilitas integrasi antar moda. PT Kereta Api Indonesia mengurus lahan dan sistem perparkiran, serta menyiapkan lahan yang akan dibangun. PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek atau MITJ ditugaskan membangun kawasan TOD. Kawasan ini akan dipergunakan sebagai kawasan serbaguna yang dilengkapi dengan hunian, ruang terbuka, perkantoran, dan integrasi 6 moda transportasi yang akan beroperasi di masa depan. Luas lahan yang berpotensi dibangun dalam kawasan TOD Tanah Abang sebesar 77,5 hektar atau 775.000 meter persegi dengan perkiraan modal 1 triliun rupiah dan membutuhkan jangka waktu pembangunan sekitar 30 tahun. Pembangunan stasiun Tanah Abang baru awalnya berencana dimulai pada Desember 2023, tetapi mundur hingga Mei 2024, di mana proyek perluasan stasiun Tanah Abang ini dimulai. Setelah keseluruhan proyek selesai, diharapkan kapasitas stasiun Tanah Abang naik 3 kali lipat dari 105.000 penumpang menjadi 300.000 penumpang. Kompleks stasiun Tanah Abang berdiri di atas lahan seluas 2,4 hektar dengan 9.000 meter persegi adalah luas bangunan depo lokomotif. Perluasan stasiun ini menggunakan lahan depo lokomotif Tanah Abang yang mulai dibongkar sejak Desember 2022. Pada tahap pertama, stasiun ini akan memiliki jalur baru untuk pelayanan penumpang menggunakan bekas jalur 1 existing menuju bekas depo lokomotif. Selain itu dibangun pula 2 peron baru, yakni 1 peron pulau antara jalur 1 dan 2, serta 1 peron di sisi jalur 1. Letak kedua peron ini berada sedikit ke utara dibandingkan peron lama stasiun untuk menyesuaikan keberadaan bangunan baru dan ketersediaan lahan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kereta Api, Kementerian Perhubungan, melanjutkan pembangunan stasiun Tanah Abang yang baru ini. Sebagai bagian dari tahap pertama, mulai Sabtu 22 Februari 2025, peron jalur 1 di bangunan baru stasiun mulai dioperasikan seperti yang kita lihat sekarang ini. Memang menjadi lebih lega dan penumpang KRL komuter lain akan lebih nyaman dan aman. Desain bangunan ini akan mengubah arah pengguna komuter lain tujuan stasiun Angke Kampung Bandan di stasiun Tanah Abang. Sedangkan untuk relasi atau tujuan lain tidak ada perubahan. Sebelumnya pengguna komuter lain yang turun di stasiun Tanah Abang dari arah Manggarai atau naik menuju Angke Kampung Bandan menggunakan peron jalur 2 di bangunan lama. Sekarang penumpang telah dialihkan ke peron jalur 1 di bangunan baru dengan akses melalui jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan bangunan lama dan bangunan baru. Selain itu, pengguna komuter lain Rangkas Bitung yang transit di stasiun Tanah Abang yang akan melanjutkan perjalanan ke Angke Kampung Bandan atau Sudirman Manggarai dapat mengakses JPO yang menghubungkan bangunan baru dengan peron jalur 5-6 serta jalur 3 di bangunan lama.
Sementara itu, pengguna yang keluar dari jalur 5 dan 6 disarankan menggunakan jembatan penyeberangan multiguna atau JPM menuju Pasar Tanah Abang untuk menghindari kepadatan di JPO. Dengan adanya perubahan ini, kepadatan di peron jalur 2 dan 3 di bangunan lama akan berkurang. Nah, teman-teman, demi memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna di tengah proses pembangunan yang belum 100% selesai, agar selalu mematuhi arahan petugas dari PT Kereta Api Indonesia. Untuk menunjang aksesibilitas ke bangunan baru, DJKA telah menyediakan 3 eskalator dan tangga manual yang menghubungkan peron 1 dengan lantai 2 bangunan baru. KAI Komuter mencatat rata-rata volume pengguna yang naik di stasiun Tanah Abang mencapai 54 hingga 55 ribu orang per hari kerja dan 41 hingga 43 ribu orang pada saat akhir pekan yaitu Sabtu dan Minggu. Sementara itu, volume pengguna yang transit mencapai 145 hingga 146 ribu orang pada hari kerja dan 124 hingga 125 ribu orang pada hari Sabtu dan Minggu. Tujuan stasiun Manggarai hanya sampai Manggarai jalur 3. Tujuan Cikarang via Manggarai sampai ke Kelapa Stasiun Anggrek. Bagaimana nih teman-teman, cukup jelaskan info ini? Semoga tayangan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, share, dan komen. Nah, sekarang saya berada di area luar menuju ke halte Transjakarta. Integrasi yang sangat cantik sekali antara bangunan stasiun KRL komuter lain dengan pengguna bus Transjakarta maupun dengan angkutan umum lainnya seperti Jaklingko.